Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Bapak Camat yang kita hormati, pengurus masjid, Imam Bilal dan khatib, orang tua-tua kita, hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada Ustadz Qari kita, hadirin wal hadirat seluruh kita yang hadir di sini, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah masih takdirkan kita bisa datang ke rumah Allah memperingati acara peringatan bid'ah yang Nabi tidak memperingatinya, tapi kita memperingatinya. Mudah-mudahan ini termasuk bagian daripada bid'ah hasanah. Amin. Jangan rusuh pula le bid'ah, yo pula takut aku keluar pula bang. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita mengatakan di awal muqaddimah bahwa ini perkara bid'ah? Bid'ah perkara yang tak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Maka Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah kepada dua. Ada bid'atun qabihah, ada bid'atun mahmudah. Ada bid'ah yang keji, ada bid'ah yang boleh. Menurut golongan Wahabi, bid'ah itu tak ada yang terpuji. Seluruh bid'ah itu sesat. Seluruh yang sesat itu di neraka menurut mereka. Termasuk perkara Isra wal Mi'raj. Mereka tidak menginginkan adanya peringatan seperti ini. Padahal peringatan-peringatan yang seperti ini sangat-sangat bagus. Allah sendiri menukilkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 10, wa dzakkiruhum bi ayamillah. Ingatkanlah tentang hari-hari Allah. Allah punya hari-hari khusus. Hari khusus Allah, Allah berikan kepada umat untuk diingat. Masa kita hari raya orang lain kita ingat, punya hari raya kita tak ingat? Allah berikan di bulan Rajab ada peristiwa namanya Isra Mi'raj. Nanti di bulan Sya'ban ada lagi peristiwa namanya Tahwilul Qiblat. Jarang orang kita memperingati perpindahan kiblat dari arah Masjidil Aqsa Palestina pindah ke arah Masjidil Haram Makkah. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Masuk Ramadan ada lagi peringatan hari besar ketika itu. Di dalam bulan Ramadan ada yang disebut dengan Nuzulul Quran. Seluruhnya itu peringatan-peringatan yang Allah menyuruh kita untuk mengingatnya. Wa dzakirhum bi ayamillah. Maka peringatan ini bid'ah, tapi termasuk bid'ah yang mahmudah. Walaupun peringatan ini tak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi peringatan ini peringatan yang di dalamnya unsur takwa dan ibadah. Mana? Pertama, tadilah dibaca Al-Quran. Baca Quran berdosa atau pahala? Alun sepakat nampak ya. Dosa pahala? Pahala. Baca Quran pahala.
Duduk di dalam masjid pahala atau dosa? Pahala. Mendengarkan hadis Nabi, membaca sirah, pahala atau dosa? Pahala. Makan makanan, ada snack itu pahala atau dosa? Pahala. Kira-kira apa yang berdosanya memperingati Isra Mi'raj begini? Kalau tak ada, kenapa dianggap bid'ah oleh mereka? Kecuali awak memperingati Isra Mi'raj kau sambil dangdut, joget-joget, sambil minum khamar, sambil buka-buka busana, itu baru haram. Tapi peringatan yang jelas dilakukan di masjid dengan dibaca ayat suci Al-Quran, dibaca hadis Nabi, diadakan makanan, diadakan silaturahmi, seluruhnya pahala. Dan inilah asbab turunnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu pemahaman mereka ni kita menjadi tanda tanya jadinya. Ni orang yang tak setuju kita peringatan Isra Mi'raj ni betul ni orang muslim atau ada titipan orang ini. Karena yang tak setuju ini jelas orang-orang yang dia tidak menginginkan Islam itu jaya. Orang-orang yang ingin mengkaburkan sejarah. Kalau tak kita peringati, hilang peringatan Isra Mi'raj, orang takkan tahu lagi bahawa ada di bulan Rajab ini peringatan hebat Isra Mi'raj. Amu yakin, hakul yakin 100%, yang tahu Isra Mi'raj malam ko, yang tahu Isra Mi'raj di bulan Rajab, yang ada di masjid ko aja ya. Di luar tu lu tahu lah tu. Cubalah tanya beko kalau nak percaya. Cuba tanya beko kalau jumpa ada orang di luar, cuba tanya bulan apa gini, bulan Februari katanya. Kalaupun tahunya bulan Rajab kini kata awak. Tahu Rajab tu. Alai Rajab anak si Anung tu kan katanya lah. Padahal bulan agung. Maka orang tua-tua kita dulu menyambut bulan Rajab ni, ya Allah, menyambut bulan Rajab ni dengan membuat lamang, buat wajib, buat lapek, buat malako. Untuk apa? Dibawa dah amak-amak awak ke masjid untuk mengenalkan Isra Mi'raj. Kini kau lu nampak le wajib malako dan sabit tadi lu nampak lah entah dalam kotak tu kot lain pun. Pas kita nak setidaknya setidaknya apa pisang abu itu pisang abu itu dibawa dah mak kita ke masjid. Kalau ndak ada le pisang abu itu setidaknya baboli roti gabin di di kedai atau bawa ke masjid tu untuk peringatan Isra Mi'raj. Untuk apa? Min sya'airillah, agar syiarnya peringatan-peringatan seperti ini supaya kenal. Ketika awak nak ambil nak makan tu di tokok tangan mu singit waktu tu ketik-ketik waktu tu ndak katanya, kata nenek mu ingin beko pergi ke masjid katanya. Terpaksalah ke masjid pergi mencari lamang tadi tu. Tarbiyahnya cak, didikannya cak untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita Islam tu punya Isra Mi'raj. Islam tu punya hari besar. Islam tu punya hari yang bersejarah yang mesti harus kita hidupkan, yang harus kita syiarkan. Maka oleh karena itu alhamdulillah summa alhamdulillah, Pekanbaru yang orang bilang itu kota sunnah tapi ternyata bid'ah hasanah banyak juga dilakukan di Pekanbaru ini. Termasuklah peringatan Isra Mi'raj. Hampir seluruh masjid di Pekanbaru memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Jangan dikaburkan sejarah oleh orang. Kini sejarah sudah banyak dikaburkan orang. Rumah Nabi rumah Sayyidah Khadijah sudah dirobohkan, Ma'la sudah didatarkan, rumahnya Abu Bakar tak ada lagi, tempat istirahatnya Nabi tak ada, tempat pertemuannya orang-orang kafir Quraisy akan membunuh Rasulullah tak ada lagi, tak ada. Cuman yang adanya Makkah Ka'bahnya, kemudian Masjid Nabawi ada kuburan Nabi di dalamnya. Itu saja hari ini lagi. Seluruhnya didatarkan. Maka kita khawatir kalau sampai peringatan-peringatan seperti ini pun akan dikaburkan, terus Islam itu menjadi apa hari ini? Makanya mulailah muncul sekarang paham liberal. Mulai muncul paham-paham yang banyak dengan akalnya. Kata dia, sampai kemarin kita masih jumpa dengan seorang profesor, katanya itu kalau menurut Ambo Ustaz, katanya Isra Mi'raj itu cerita saja sebenarnya. Sebenarnya ada tu dah keciknya pula.
Kenapa bapak berani mengatakan itu? Takkan mungkin dong katanya dari Masjidil Aqsa Palestina tu bisa ke langit cuma dalam waktu 1,5 jam. Tak masuk di akal dah Ustaz. Iyo, tak masuk di akal. Makanya Isra Mi'raj tu bukan jo akal mengaji, tapi jo iman. Kalau dengan akal takkan mampu. Kalau dengan akal kita olah berarti sama wak bong ngak Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab tak percaya. Nabi turun dari langit, Nabi sampaikan kepada masyarakat. Abu Jahal, Abu Lahab enak mengatakan, jangan berdusta je lagi Muhammad. Tak ada dusta yang lebih tajam lagi daripada ini ya Muhammad. Abu Bakar langsung menjawab, ya Rasulullah, amanna bika wa tasdiq. Amanna, aku beriman dengan engkau ya Rasulullah. Dan aku tasdiq, aku yakin, seyakin-yakinnya itu ada pada diri engkau ya Rasulullah. Dicubalah diolah-olah hadis yang sedikit itu tu oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang Mu'tazilah. Keceknya Nabi pergi Isra Mi'raj tu ndak lu mungkin doh. Tak termakan oleh akal. Kalaupun akal bisa menelannya, Nabi tu pergi Isra Mi'raj dengan ruh, tidak dengan jasad. Itu menurut mereka. Jadi menurut mereka Nabi Isra Mi'raj tu dengan ruh, bukan jasad. Jasad Nabi tetap di Makkah, ruh Nabi yang pergi ke atas langit. Dalam arti kata memimpi Nabi, mengigau Nabi. Kecek siapa? Kata orang liberal dengan orang Mu'tazilah. Menurut kita ahlu sunnah wal jamaah, Nabi berangkat Isra Mi'raj birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad. Mana ruh? Ruh di dalam yang merasakan tu ruh. Ketika dipicik jasad terasa sakit, berarti ada pada jasad itu ruh. Ketika ruh tidak ada, jasad yang kita cubit takkan merasa sakit. Tak percaya? Cuba picik orang mati. Kalau sakit-sakit cak lu mati peja tu berarti itu. Berarti ada ruhnya tu. Tapi ketika kita cubit dia, dia tak ada merasa sakit. Kita pukul dia tidak ada merasa sakit. Berarti ruh dengan jasad sudah terpisah. Nabi Muhammad Isra ke atas langit dengan ruh dan jasad. Mana? Seperti kita hari ini. Ruh ada di dalam, jasad dengan yang bisa dirasa. Dengan inilah, dengan alam yaqazah jaga, Nabi berangkat pergi Isra wal Mi'raj. Nah, sekarang mulai ini. Kata Prof ini, kalaupun ada, paling Nabi ku bermimpi saja kecilnya. Tak mungkin Nabi itu sampai jasad-jasadnya katih dah kata. Tak makan di akal. Akal mereka memang Allah batasi. Tapi akal seorang mukmin yang qawi, yang kuat, Allah buka lapang. Mana akal kita Allah buka lapang? Contoh sajalah, dengan contoh kecil saja. Bapak ibu yakin tak semut Pekanbaru bisa pergi ke Jakarta dalam kurun waktu 1 jam 45 menit? Yakin tak? Samutnya samut gobah ke bulu lah itu. Bisanya pergi ke Jakarta dalam kurun waktu 1 jam 45 menit. Bisa apa pula yang tidak? Logika akal. Mereka memainkan akal, kita mainkan akal. Semut tadi pas di rumah seseorang yang orang kok pergi ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta. Diangerkelah, digantungkelah jaket jas yang akan dia pakai. Kalau perumpamaan dia memakai jas lah umpama. Ketika dia akan berangkat ke bandara, dia ambillah jasnya. Sebelum dia ambil jas ini, rupanya semut sudah masuk ke dalam saku jas. Semut sudah masuk ke dalam saku jas, dibawa dan dipakai oleh bapak yang nak menuju ke bandara tadi. Sampai di bandara, dicek, check in segala macam, masuk pesawat. Masuk pesawat, terbang. Yang semut tadi tetap istirahat di dalam saku jasnya bapak yang tinggal di gobah tadi. 1 jam 45 menit penerbang pesawat, sampailah semut tadi di Jakarta.
Apak tadi sampai Jakarta, semut sampai di Jakarta. Digantunganlah dia apak tadi, anggernya tiba, bajunya, jasnya tiba di rumah. Keluarlah samut tadi dari saku jas. Ta'aruf semut tadi di antar dia sesama dia. Kira-kira samut yang di Jakarta tu percaya tak kalau nyoko dari Pekanbaru? Hah? Kalau ta'arufnya kenalan, siapa nama, kaif halak, akhbar min kaif, gaya orang Arab lah, salam, gimana kabar, alhamdulillah, dari mana? Kecik Saming, ambo dari Pekanbaru. Hah? Dari Pekanbaru? Itu Kecik Saming itu tak kan masuk akal lah. Saming aja jalannya mensui, tahu mensui? Apa bahasa Indonesia itu? Ensut. Tak kan mungkin. Takkan mungkin jalannya mensut. Takkan mungkin bisa sampai ke Jakarta 1.45. Mungkin saja. Kenapa? Karena dia jalan menumpang dengan wasilah jasnya orang yang ke Jakarta. Makanya akal bisa kita bantah dengan akal, apalagi Nabi Muhammad. Yang memperjalankan Nabi Muhammad Allah, bukan manusia. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang senang dan bahagia. Maka ulama mengatakan hadhihi rihlatul lin nabiyyin syarif. Ini adalah rihlahnya Nabi Muhammad. Kalau awak rihlah kita ke pantai, kita rihlah kita ke sungai, rihlah kita ke gunung, rihlah menyenangkan hati. Nabi Muhammad pergi rihlah Nabi ke mana? Ke surga. Ketika di surga, Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Jibril dengan dua pilihan. Apa pilihan itu? Pertama, satu minumannya dari susu, yang satu minumannya dari khamar. Isyrab ya Muhammad. Dalam riwayat hadis disebutkan itu. Isyrab ya Muhammad, minum ya Muhammad. Nabi ambil air susu, Nabi minum, Nabi tinggalkan khamar tadi. Kemudian kata Jibril, betul pilihan engkau hai Muhammad. Susu adalah kesucian. Kata Imam Fitrah, kata Imam Nawawi, fitrah maksudnya adalah agama. Nabi Muhammad telah memilih agama dan meninggalkan dunia. Jadi Nabi Muhammad minum susu di hari dan malam Isra Mi'raj. Jadi kalau you mengaji sunnah tu sancaknya malam kau minum susu wak. Panitia aku kadang kotak aja sedia gananya. Kalau you ingin sunnah kan gitu kan, sudah sunnah gini kok. Ya sunnah laundry sunnah. Apa lagi? Ada pula apa, kafe sunnah tabilun. Nabi pernah duduk di kafe. Apa lagi saudara sunnah? Isra Mi'raj sunnah itu susu di hidang Nabi, minum susu Nabi SAW ketika Isra wal Mi'raj. Itu yang diminum oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ada dua pilihan itu. Nabi memilih susu yang dipilih Rasulullah karena itu adalah din agama, fitrah suci. Jadi Isra wal Mi'raj peringatan iman, tidak peringatan akal. Tapi kalau iman seseorang bisa mengalahkan akal, orang tadi dia akan menjadi salim. Tapi ketika iman dikalahkan oleh akal, maka orang ini menjadi orang yang halikin. Siapa halikin? Orang yang binasa. Tak ada gunanya kalau akal kita jadikan permainan. Akal yang mengolah agama, rusak agama dibuatnya. Hari ini banyak yang mencoba dengan akal. Banyak liberal-liberal sekarang mulai dengan akal. Dia perumpamakanlah akal, mainan akal dia. Seperti dia katakan bahawa khinzir, babi yang haram itu cuma babi yang di hutan. Karena babi yang di hutan banyak makannya bangkai, najis. Sedangkan babi yang di belakang rumah kita, yang di dalam kandang, itu sama dengan kambing. Ada mereka yang mengatakan, Profesor tadi mengatakan yang lebih mengedepankan akal dibandingkan ayat. Karena kata dia, kalau yang di belakang rumah itu sama dengan kambing. Kita yang ngasih makannya,
kita yang kadang memandikannya, kita semua mengatur. Sedangkan yang di hutan itu jelas kata dia, itu yang haram, makanannya bangkai, makanannya kadang hal-hal yang najis, taiknya dan lain sebagainya. Mereka mainkan akal. Ketika akal mereka bermain, berjumpa dengan orang yang dominan dengan akalnya, maka disitulah muncul fatwa hukum itu. Oh iyo ya, iyo tu iyo. Jadi yang kandiut yang belakang rumah tu halal sama je kambing tu kata. Iyo pula lah disembelih begitu. Iyo pula. Padahal atas nama khinzir, babi, tetap hukumnya haram. Nak dimanapun dia, jangankan di dalam kandang di belakang rumah awak, musa kamar pun dia dengan Pak Profesor tadi, yang babi itu tetap babi hukumnya itu. Sekamarnya japak tadi itu. Satu kamar mandi, sampai membuang biaknya situ, membuang beraknya di situ, babi tadi, apa tadi di situ. Yang namanya babi tetap hukumnya haram. Islam jelas. Oh, tak bisa. Itu terlampau kaku. Banyak alumni-alumni Timur Tengah ni kaku. Saya ni berjumpa betul dengan orang yang berkata seperti itu. Seorang profesor dia. Ini alumni Timur Tengah ni banyak kaku. Makanya belajar agama itu jangan ke Timur Tengah. Jadi ke Eropah biar lebih agak luas wawasan. Itu kalau bersobok jo orang tu, jo Pak Prof tadi tu, ambo rasa setengah dari masjid ku percaya je Pak tu mungkin. Ke Eropah belajar agama katanya. Agama tu memang lahirnya di Makkah, Madinah, memang lahir di Arab, tapi yang mengamalkan Islam tu orang Eropah. Kecek Pak Prof tadi. Oh gitu Pak Prof. Iyo, makanya kalau ingin belajar hadis, belajar ke Eropah, ke Sorbonne, ke Perancis, ke Kanada, Amerika. Ingin belajar tafsir di situ, jangan di Arab. Kalau di Arab tu agak kaku. Kecek Pak Prof tadi itu. Lebih diamalkan agama tu di luar negeri, di Eropah. Kecek ambo Pak Prof, manonan mudah mencari makanan halal di Eropah atau di Arab? Cik pertanyaan ambo baru. Lah gamang profesor tadi menjawab. Oh kalau itu tu iyo tu memang apa? Tapi halal ko kan sama senyum kecala dan tok salah Pak Prof lagi tu. Kalau memang syariat diamalkan oleh orang Eropah, agama lebih diamalkan oleh orang Eropah ketimbang orang Arab, pasti dengan secara pasti mudah mencari makanan halal di Eropah. Tapi ketika jangan ke Eropah, ke Singapura jawab lepon yang mencari makanan. Ke Thailand lah susah kita mencari makanan halal. Tanda apa? Tanda bukan syariat yang mereka amalkan. Maka oleh karena itu jelas. Akal silahkan, tapi bukan akal paling pertama untuk berdalil. Tetap dalil Al-Quran, hadis, tapi akal sebagai penunjang. Kalau akal lebih diutamakan mengalahkan dalil, maka orang ini akan fasidin, maka dia akan menjadi orang yang fasid. Siapa orang fasid? Orang yang fasik. Orang yang rusak agamanya. Maka tak bisa diakal-akali. Maka Isra Mi'raj peristiwa iman. Kadang tak masuk akal tapi wajib untuk kita imani. Maka Allah sudah memulai dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Allah sudah mengatakan subhanah, maha suci Allah. Kenapa Allah mengungkapkan dengan maha suci Allah? Karena perjalanan ini perjalanan Allah yang memperjalankan. Kenapa Allah memakai kalimat subhanah? Karena dalam perjalanan itu nanti banyak akan timbul permasalahan-permasalahan syubhat yang orang-orang mengumpamakan Allah sama dengan makhluk. Allah bertempat. Padahal Allah suci daripada tempat. Maka Allah mengatakan subhanah. Jadi ayat ini sudah menolak pendapat Salafi Wahabi yang mengatakan Allah di atas langit. Kan Wahabi Salafi mengatakan Allah di langit. Tandanya Nabi pergi Isra Mi'raj ke atas langit. Allah sudah menjelaskan
Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah tidak berhajat kepada tempat. Langit bukan tempatnya Allah. Kalau langit tempatnya Allah disebabkan karena Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke atas langit, bagaimana dengan Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina? Berarti Allah di Bukit Tursina? Berarti kalau begitu Allah di Bukit Tursina, yang di langit tadi siapa? Allah juga. Jadi Allah berapa tu? Allah satu, Allah dua gitu. Na'udzubillah, astagfirullah. Menurut akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, wujuduhu bila makan. Allah ada tapi tidak berhajat kepada tempat. Jadi ke langit itu apa? Maqamun munajat, kiblatnya doa langit. Makanya awak ketika berdoa awak menggekor tangan ke atas langit. Kenapa? Karena kiblatnya doa adalah langit, bukan menandakan Allah di atas langit. Gitu. Kalau Allah di langit karena kita Nabi Isra Mi'raj ke atas langit, bagaimana dengan orang yang salat dia menghadap ke arah kiblat Ka'bah, berarti Allah di Ka'bah? Bagaimana dengan sujud kita, orang yang sujud ke lantai, berarti Allah di lantai? Tidak. Allah suci dari seluruh gambaran-gambaran perangai dan af'al makhluk. Maka Allah mengatakan kalimat subhanah, maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan abdihi. Bukan Nabi Muhammad ditulis oleh Allah, bukan Nabi Muhammad dibunyikan di sana, tapi abdihi, hambanya yang suci. Siapa hambanya Allah yang suci? Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad yang suci? Seluruhnya suci dari Nabi Muhammad. Maka kalau kita baca dengan kitab Al-Mukhtar fi Syarh Al-Mi'raj, Nabi Muhammad sebelum Isra wal Mi'raj, Nabi disucikan terlebih dahulu. Maka Nabi itu suci, diperjalankan oleh Allah yang suci. Dibuang dulu. Nabi suci. Ketika lahir saja Nabi tidak ada membawa najis. Dalam satu riwayat, darah tidak ada di tubuh Nabi ketika Nabi lahir. Yang paling penting, Nabi lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Bimukhtatani, dalam qasidah kan disebutkan itu. Di dalam apa itu disebut? Bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat wala yurazilluhu fi syamsi dhul fatani. Qad fahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yadakh bimukhtatani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikhitan ketika Nabi lahir. Nabi lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Khitan itu tempat najis kuluf. Kita bernajis ketika lahir. Di mana letaknya? Di kulfun, di ujung tu kulit tu. Orang Arab sunatnya umur 7 hari. Nabi Muhammad sunatnya dari dalam rahim. Dari dalam rahim ibunya sudah disunat. Najis itu tak ada lagi di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi lahir, tahir. Ketika Nabi lahir, Nabi suci. Maka yang disebut di sana, Allah yang suci memperjalankan hamba yang suci. Apa suci? Tubuh Nabi Muhammad yang suci. Jadi Nabi Muhammad memang tidak ada najis karena sudah bersunat. Awak najis ada di kita. Kita lambek sunat, Pak. Kita ada yang kelas 5 SD sunat. Ada bagi yang lakoreh. Jadi kata mentari itu, sebelum sunat berandam agak 3 jam dulu yon. Berandam lah dalam mimpi tu agak 3 jam memanuang. Memanuang dulu pergi ke sungai dulu tu, ke tepian dulu tu. Apalah ke tepian tu sambil main-main batu di tepian tu sambil manuang. Merandam untuk apa? Supaya lunak kulfun tadi. 3 jam lunak itu sampai lepucek kulfun tadi tu. Lepucek tarik-tarik je tu. Nya kan yang dibuangkan kulit itu, kuluf namanya itu. Kulit tu yang dibuang, bukan isinya. Isi masa depan awak tu. Apa-apa isi nama buang kan tak ada kan? Sama tu awaknya.
Kalau nya buang ujung ketek tajunnya, ujung tu itu yang mengandung najis, yang mengandung penyakit tu ujung tu namanya kuluf. Tu yang dibuang. Bukan isinya, tak ada. Manalah ada buang isinya ke dibuang. Jangan isi buang. Jangan mula kita membuang isi itulah. Kecil ujung saja tu yang dibuang. Itu najis. Kitalah dibuang. Orang kafir tak boleh dia masuk tanah haram karena dia memiliki najis tadi, itulah dikuluf tadi itu. Suci Nabi Muhammad. Wah, ya salam. Baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Darahnya Nabi suci. Darah Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair. Keringat Nabi suci. Dikumpulkan oleh Ummu Sulaim. Hadisnya keseluruhannya sahih. Apa Nabi lagi suci daripada keringat Nabi suci, darah Nabi suci? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suci baginda Nabi. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba yang suci minal masjidil haram, dari tanah suci. Kita kan tanah suci Masjidil Haram tu. Ke Mekah lu, sianu pailah turik sianu tu kapai ke tanah suci tu. Turiklah sianu lah pulang dari tanah suci. Tanah suci Mekah. Bukti sucinya Mekah, awal kita nak masuk kota Mekah tu lah tertulis di kita. Lah nampak tu tulisan besar pakai plakat itu. Bidayatul haram mamnu' li ghairi muslimin. Permulaan tanah haram dilarang masuk bagi orang non muslim. Orang kafir tak boleh masuk. Dia apa orang kafir tak boleh masuk? Al-Quran menjelaskan innal musyrikatun najas. Mereka bernajis. Di mana letak najisnya? Di ujungnya tadi tu juga tu, di anu tu. Anu nama anu Ustaz? Ya anu tu. Jadi jelas dia. Kalau begitu natijahnya mana? Bahawa peringatan Isra Mi'raj adalah peringatan yang suci. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Haram tanah suci, aqsa tanah suci. Tiga suci. Allah suci, Nabi Muhammad suci, tempat yang suci. Maka peringatan Isra wal Mi'raj adalah peringatan yang suci. Kalau peringatan yang suci, siapa yang bisa menerimanya? Tentu yang menerimanya hamba yang suci. Siapa hamba yang suci ketika itu? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal tak bisa menerima karena Abu Jahal belum suci. Abu Lahab tak bisa menerima karena belum suci. Abu Bakar bisa menerima karena Abu Bakar sudah suci. Maka oleh karena itu peringatan Isra Mi'raj peringatan suci. Kita bermohon juga kepada Allah, setelah kita memperingati Isra Mi'raj ni, kita berharap mudah-mudahan kita pun menjadi orang yang suci. Amin. Suci dengan dosa kita diampuni oleh Allah, suci daripada maksiat kita diampuni oleh Allah, dan suci mungkin segala kesalahan kita pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan Isra Mi'raj kalau kita baca panjang sekali perjalanannya. Karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, sampai Nabi salat salat dengan syariat Nabi sebelumnya, sampai Nabi menginjak batu sampai ke langit, dan paling penting bahawa Isra Mi'raj menjemput perintah ibadah yang suci, yaitu salat. Salat ibadah suci ya. Apanya wajib berwuduk bagi orang yang salat? Disebutkan oleh hadis Nabi SAW, Inna Allah la yakbalul ibadah, la yakbalul salah bidunil wuduk. Allah tak menerima ibadah seorang hamba, salat seorang hamba tanpa pakai wuduk. Jadi wuduk harus. Wuduk itu tanda suci. Maka tak bisa kita seenaknya saja langsung aja lah kita salat saja lagi tanpa pakai wuduk, tak sah. Kenapa? Mesti bersuci dulu. Bayangkan saking indahnya suci dalam salat. Suci dalam salat, kadang anggota tubuh pun tidak ada najis, tetap kita dianjurkan untuk membasuh daripada anggota salat kita, anggota wuduk kita. Kadang bahkan kita bertanya-tanya,
yang takantui iku. Apa dek muka yang dicuci? Cubalah. Yang takantui iku. Apa dek muka awak yang dibasuh? Apa tangan yang dibasuh? Mestinya iku pula lah yang dicuci. Mestinya cebok lah kita. Cuci pula apa kita? Pinggul kita. Ini ndak. Yang mengeluarkan apa ekor kita, pinggul kita, tapi muka yang disuci. Kenapa? Karena memang sumber yang musyahadah, yang bersaksi dalam perjalanan Isra Mi'raj adalah 7 daripada 6 daripada anggota tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil musyahadah, dengan kepala mata Nabi langsung memandang ketika itu. Wajah baginda Nabi, dengan mulut baginda Nabi berbicara dengan Jibril. Tangan baginda Nabi ikut dengan bermusafahah dengan para Nabi. Kaki Nabi Muhammad ikut berjalan daripada Masjidil Haram tadi, ingin menaiki daripada kendaraan burak. Seluruh anggota yang dibawa salat, yang dibawa berwuduk, seluruh anggota itu bermusyahadah, bersaksi ketika perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ni. Makanya kita berfikir-fikir, yang keluar kan iku, apa nak itu sendiri basuh? Apa sampai muka, kepala diulang pula balik? Itu maqamul musyahadah namanya. Jadi kalau tak ada maqamul musyahadah, itu ajalah dicuci. Dan yang lebih parahnya istilah orang kita tu, yang ditembaknya lantainya, yang kena hidung. Bukan yang tembaknya lantai, yang kena hidung. Nak langsungnya ke hidung lah. Ada orang terkantik langsung ke hidung. Mungkin dulu waktu ketek-ketek mungkin. Tapi kalau memang dia kini-kini kau duduk di muka mintuan, yang nak tahan sakit paru lah, lapen aja lah. Tapi yang ditembak tetap lantai, nang kana hidung mintuo. Nah, oleh karena itu, ibadah yang dijemput oleh Rasulullah adalah ibadah yang suci. Dianjurkan kita sebelumnya untuk bersuci, yaitu melaksanakan salat. Nah, maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Isra Mi'raj ini perjalanan suci. Tidak seluruhnya orang bisa menerima perjalanan-perjalanan yang mulia seperti ini, kecuali yang bisa menerimanya adalah orang yang suci. Kita bermohon kepada Allah, dengan kita hadir di majlis ini, dengan kita duduk di majlis ini, kita termasuk bagian daripada orang yang dianggap suci, yang bisa menerima perjalanannya Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, dan kita pun bisa melaksanakan oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian Isra wal Mi'raj kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini Allah selalu istiqamahkan kita, Allah sihatkan kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.